bukan dengan hukum Allah. Menetapkan satu permasalahan, satu kasus hukum bighairi hukmillahi, tapi menghukumnya bighairi hukmillahi, bukan dengan hukum Allah. Hukum yang mengikuti hawa nafsu, menghukum karena faktor satu ormas, menghukumi karena faktor satu bendera partai, menghukumi karena masih ada kekerabatan, menghukumi akhirnya bukan dengan hukum Allah, hukum yang berlandaskan hawa nafsu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, anihkum, hukumlah bainahum, di antara mereka, bima anzalallahu, dengan hukum yang Allah turunkan. Diperintahkan Rasulullah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, hukum Al-Quran. Kemudian wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-42, fahkum bainahum bil qisti. Wahai Nabi, wahai Rasul, fahkum, maka tetapkanlah hukum bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil. Kemudian selanjutnya, qala al-hisni fi qam'in nufus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Syekh Al-Hisni di dalam kitab Qam'un Nufus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu thalathatun. Hakim itu ada 3 macam, kata Rasulullah. Qadin fil jannati, yang pertama hakim fil jannati, yang masuk ke dalam surga. Hakim yang bagaimana? Rasulullah menjelaskan, qadin arafal haqqa wa qadha bihi fahuwa fil jannah. Jadi hakim ada 3. Ya, ada hakim 1 di surga, yang 2 di neraka. Hakim yang pertama arafal haqqa, dia tahu kebenaran, dia tahu fakta hukum yang terjadi. Faqadha bihi, kemudian dia memutuskan dengan kebenaran yang ia ketahui. Fahuwa fil jannah, itu hakim ada di surga. Wa qadin arafal haqqa fa hakama bi khilafihi fa huwa finnar. Yang kedua ada hakim arafal haqqa, dia tahu kebenaran, dia tahu kejadian yang sesungguhnya, fa hakama bi khilafihi, tapi dia menghukumi bi khilafihi, dengan perbedaan apa yang dia ketahui. Artinya dia tahu hukum, fahakama bi khilafihi, tapi dia menghukum bi khilafihi, dengan hal lain yang menyalahi kebenaran yang dia ketahui. Fahuwa finnari, tentu hakim adabnya di dalam neraka. Asal itu yang ketiga, qadin lam ya'rifil haqqa. Ada yang ketiga, hakim lam ya'rifil haqqa. Ini hakim gak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Faqadha jahilan, dia menghukumi jahilan lantaran kebodohannya. Fahuwa finnari aidan, itu juga hakim adanya di dalam neraka.
Jemaah, memang posisi hakim ya, jabatan seseorang sebagai hakim itu menjanjikan. Kalau kita melihat ya, penegak hukum yang banyak kaya itu ya hakim, yang banyak kaya hakim. Maaf, yang lain gak ada apa-apanya, hakim yang kaya. Hakim Indonesia malah tuh disumpah pakai Al-Quran, nyumpahnya dari sebelah, dari samping lagi, ada yang di belakang. Al-Quran digini, tapi digininya dari belakang. Pantas aja ya, tuh hakim berani menghukumi dengan ketidakbenaran. Wajar, orang disumpahnya dari belakang kok. Coba dari depan. Sekarang mau dari depan, dari belakang ini susah. Ya, nyari hakim yang benar-benar, nyari hakim yang jujur susah. Hakim kalau jujur, lama kayanya. Lama kayanya. Dari mana dia dapat duit? Kalau bukan dari tersangka pengacara koordinasi dengan hakim. Gimana coba tolong polisnya jangan sampai terlalu berat, tolong diringankan atau bahkan bebas. Silahkan hukumi dengan ringan, seringan-ringannya. Ada koordinasi antara pengacara dengan hakim, jaksa hakim. Jaksa sama hakim itu hampir sama, yang netepin hakim, tapi yang mengajukan tuntutan adalah ya jaksa. Ada koordinasi. Apa sih hukum yang nggak bisa dibeli di Indonesia? Makanya mohon maaf, penegakan hukum di Indonesia itu nggak akan pernah bisa baik, nggak akan pernah bisa berubah. Orang yang mengendalikan hukum aja melindungi para bajingan, pengkhianat. Ya akhirnya sampai kapanpun nggak akan pernah benar penegakan hukum, nggak akan pernah benar mau sampai kapanpun. Qala ulama berkata, kullu man laisa bi ahlin lil hukmi fala yahillu lahu al hukmu. Tiap-tiap orang, siapapun dia, laisa bi ahlin, yang orang tersebut laisa bi ahlin, bukan orang yang ahli, yang tidak mengetahui seluk-beluk hukum, lil hukmi, enggak paham dengan hukum, bukan ahlinya, fala yahillu lahu al hukmu, maka tidak halal baginya al hukmu, menetapkan hukum. Saya tanya sama jamaah, kalau arti tidak halal berarti konotasinya apa? Jadi bisa kita terjemahkan, fala yahillu lahu al-hukmu, maka haram baginya al-hukmu, menetapkan hukum. Fa in hakama fa huwa athimun, apabila dia nekat, enggak tahu hukum, enggak ngerti, enggak tahu seluk-beluknya, hakama, kemudian dia berani menghukum, fa huwa athimun, maka orang tersebut athimun, jatuh kepada orang yang berbuat dosa. Wala yunfadhu hukmuhu, dan hukumnya la yunfadhu, tidaklah dianggap, tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi kalau hukum itu sandarannya harus betul-betul orang yang mengatakan, yang menjabarkan hukum tersebut, orang-orang yang jelas punya
kredibilitas hukum. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sawaun wafaqal haqqo amla, sama aja wafaqal haqqo, ucapannya itu wafaqo, sesuai akur al haqqo, dengan kebenaran Allah ataupun tidak. Saya nggak tahu satu permasalahan hukum, kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan seseorang. Saya memberikan hukum, wafaqo haqqo amla, sama aja, mau benar mau tidak tetap dosa. Kemudian li'anna isabatahu ittifaqiyatun laysat qadiratan an aqli syar'iyyin, karena sesungguhnya isabatahu, kebenarannya, ittifaqiyatun, hanya bersifat kebetulan. Jadi misalnya begini, satu masalah hukum, seperti contoh nih, ini saya nanya sama jamaah, silakan jawab bebas. Ini mah lagi nyontohin. Ada kambing punya anak karena dia disetubuhi, dikawin sama seekor sapi. Ini kambing perempuan punya anak, keluar nih anaknya. Anak kambing ini wajahnya wajah sapi, wajahnya, kulitnya, buntutnya, kakinya, semuanya wujudnya wujud sapi karena dia dikawin sama sapi. Terus sapi ini dipakai untuk korban. Ini sapi boleh enggak dipakai korban untuk 7 orang? Ayo, boleh enggak? Kalau kata otak kita boleh. Kalau kata otak kita, kenapa? Wujudnya wujud sapi. Kepalanya kepala sapi, buntutnya buntut sapi, kakinya kaki sapi. Tapi di dalam hukum fikih mazhab Syafi'i, itu sapi enggak boleh untuk korban 7 orang, boleh untuk 1 orang. Ustaz, ini kan wajahnya wajah sapi. Iya. Wa in kana ala suratil baqar, sekalipun itu wajahnya, rupanya rupa sapi, tetap dia boleh untuk korban hanya satu orang. Kita lihat asalnya. Ini asalnya sapi terlahir dari rahim kambing. Jadi yang menjadi patokan ulama itu menghukumi asalnya dari kambing. Kan kalau kata otak kita, ini mah boleh untuk korban 7 orang. Nih, misalnya kita ditanya satu permasalahan hukum seperti tadi, misalnya, nggak boleh, nggak boleh itu dipakai untuk korban 7 orang. Itu ucapannya benar, kan benar sama hukum. Jadi li'anna isabatahu ittifaqiyatun, ucapan hukumnya yang benar itu ittifaqiyatun, hanya bersifat kebetulan. Jadi walhasil kesimpulannya bagaimana? Apabila ada orang menghukumi satu masalah, kemudian menghukuminya itu bukan berdasarkan aslin syar'iyyin, enggak berdasarkan hukum syariat, memberi hukumnya itu asal-asalan, tapi benar, apakah masih dosa? Jawabannya sawaun wa faqal shawaba amla, sama, mau benar pas ataupun tidak tetap dosa. Jadi kalau kita memberikan jawaban satu permasalahan hukum, itu tidak boleh tidak, itu harus timbul an aslin syar'iyyin, dari asal pokok syariat. Fahuwa asin fi jami'i ahkamihi, orang tersebut asin, orang yang bermaksiat, fi jami'i ahkamihi, pada semua ketetapan hukumnya.
Sawaun wafaqa shawaba amla, mau benar mau tidak itu orang dosa semua ketetapan hukumnya. Coba jamaah, saya mau nanya, ngedengar ucapan yang mengandung maksiat, mendengar ucapan yang mengandung dosa, ngedengarnya hukumnya dosa apa enggak? Hukumnya dosa apa enggak? Jawab. Dosa apa enggak? Dosa. Seperti orang lain ghibah, membicarakan aib kekurangan saudaranya. Kita ngedengar, itu kita ngedengar dosa. Ini pun sama orang yang menetapkan hukum fi jami'i ahkamihi, di dalam semua ketetapannya, di dalam semua pernyataannya, azim, dia orang yang durhaka, orang yang berdosa, maka otomatis mendengarkan semua pernyataannya termasuk dosa. Enggak bedanya kayak orang ghibah. Sebulan ghibah saudaranya, kita dengar dia dosa. Ini mau benar atau tidak tetap dosa. Jadi walhasil kesimpulannya, menetapkan hukum itu nggak boleh asal goblek, nggak boleh semaunya, nggak boleh menurut otak kita. Makanya guru saya dulu sering bilang, dinuna mabniyun 'alan nuqul la 'ala munasabatil uqul. Dinuna, ketetapan hukum agama kita ini mabniyun 'alan nuqul, dibangun berdasarkan tukilan-tukilan ketetapan-ketetapan hukum para ulama-ulama mujtahid. La ala munasabatil uqul, menetapkan hukum enggak boleh ala munasabatil uqul, menurut berdasarkan kecocokan otak kita. Kata otak kita tuh sapi, kata otak kita mah itu salah, benernya aja dosa, apalagi menghukumi dengan salah. Kemudian jamaah kita kembali kepada pokok masalah. Wahiya mardudatun kulluha la yu'dharu fi syai'in min dzalika. Wahiya, dan ketetapan hukumnya itu mardudatun kulluha, semuanya tertolak. La yu'dharu bi syai'in min dzalika, tidak ada alasan untuk mengambil sesuatu dari penjelasan hukumnya. Jadi nggak ada alasan deh, tolak, nggak bisa diterima. Makanya saya kalau ada orang suka nanya, Ustaz, gimana nih hukumnya nih? Ada, saya dapat ini hukum katanya begini-begini. Saya bilang lagi, yang ngomong begitu Ustaz bukan. Nah kalau bukan udah ngapain lu pusingin? Ngapain dipusingin? Makanya bagus juga sih ada media YouTube bagus, ya media sosial bagus, ambil yang baik. Tapi kalau terkait masalah hukum nggak boleh sembarangan.